panitia majelis taklim. Majelis taklim apa namanya, Bu? Fatihah Husna. Masya Allah. Al-Fatihah itu kan pembuka ya. Husna ya kebaikan, berarti ini pembuka kebaikan ya. Masya Allah. Semoga istiqomah terus, dan bunda-bunda yang sudah merelakan waktunya hadir ke sini, hakul yakin adalah pilihan Allah. Setiap langkahnya menggugurkan dosa-dosanya, langkah yang satunya meninggikan derajatnya. Bisa jadi pulang dari sini dalam keadaan sudah bersih dari segala dosa-dosanya ya. Tapi itu yang niatnya ngaji, bukan yang niatnya selfie, betul? Ya, gitu. Oh gitu, ya. Alhamdulillah. Karena yang saya tahu, majelis ilmu ini tempat menyucikan jiwa, bukan tempat mencuci mata, betul? Baik, Bu. Majelis Salim Fatihah Husna dan MTM An-Nabawi. Judulnya apa hari ini? Apa ya? Bagaimana agar kekurangan dan kelebihanku menjadi baik di hadapan Allah. Baik. Sekarang gini dulu, Bu, ya. Yang memberikan atau menjadikan kita seperti ini adanya siapa? Ibu minta nggak hidungnya kayak begitu? Ibu minta nggak tingginya segimana segitu? Nah, ibu milih nggak pengen lahir di keluarga yang mana? Maha adilnya Allah, Allah udah nentuin nih. Ya mungkin ada yang diuji dia lebih jangkung misalkan. Ada yang dipuji dia lebih apalagi sipit ya, lain-lain lah ya. Misal ya. Tapi kan bukti keadilan Allah itu semua manusia punya hak buat ke surga, betul? Orang kaya bisa nggak ke surga? Orang yang belum kaya bisa nggak ke surga? Adil kan? Nah, berarti kelebihan dan kekurangan yang Allah tentukan, misalkan ibu ada yang jago lari, ibu yang satu lagi jago masak, ibu yang satu lagi jago menulis, bikin buku, gitu ya. Tinggal gimana kekurangan dan kelebihan itu kita jadikan jalan tambah dekat sama Allah. Selesai urusannya. Jawaban dari judul yang ini sebetulnya sesederhana itu. Kok aku misalkan tidak memilih, kenapa yang lain bisa melihat, aku misalkan tidak bisa melihat, ya. Ada beberapa saudara-saudara kita dari lahir langsung nggak bisa ngelihat. Kemarin ketemu di acara Hafiz RCTI Indonesia sama Kak Putri Aryani, tahu? Kan punya prestasi ya, terlepas apapun bidangnya. Tapi beliau ya salah satu yang saya perhatiin memang ceria. Kenapa tidak sedih padahal nggak bisa ngelihat? Karena dari lahir belum tahu rasanya melihat kayak gimana. Karena belum pernah ada memori seperti apa nikmatnya melihat. Jadi nggak tahu rasanya kehilangan penglihatan tuh kayak gimana, ya. Bahkan kalau ditanya gelap tuh kayak gimana, putih kayak gimana, kuning kayak gimana, terang kayak gimana, ya nggak tahu, nggak pernah tahu, ya. Tinggal tadi balik lagi, beliau nggak minta untuk dapat hal seperti itu dalam hidupnya, tinggal mau dijadiin apa nih. Mau marah sama keadaan, ada yang memilih kayak gitu, terus menghancurkan dirinya, ngambek sama Allah, gak mau kembali kepada Allah. Ada yang malah milih sebaliknya, berarti kan tergantung pilihan kita, betul? Ada kisah kayak gini, Bu. Ada bapak-bapak lagi bakar sampah, terus nemu ular, diem ularnya, dikirain mati ya. Daripada nakut-nakutin orang, ularnya mendingan saya bakar aja sekalian, kata si bapak. Pas mau dipindahin ke api, ternyata ularnya hidup, ngigit, matok, kena tangannya, cetok, lepas jatuh ke api. Pas ularnya jatuh ke api, ini si bapak malah ngambil besi panjang, berusaha nyelamatin si ular keluar dari api.
Kan yang lain pada heran, Pak, Bapak habis digigit ular itu, kenapa nyelamatin ular itu? Jawaban si Bapak, Masya Allah, ular matok, dia nggak bisa milih, ya. Nggak ada ular mau matok orang tuh milih dulu, nih orang mukanya kayak banyak utang nih, mendingan saya patok. Nggak ada kan? Ya. Mau ganteng, mau tampan, mau cantik, mau pria, mau wanita, dewasa, anak-anak, si ular ngerasa terganggu sama dia, dia matok, betul? Ular nggak punya pilihan, dah hewan. Ya. Tapi aku manusia, aku bisa memilih, aku mau berbuat apa. Nah, dan aku memilih berbuat baik. Buat apa kita ngaji sering-sering tiap minggu, bahkan ada yang sehari lebih dari 2 kali ngajinya. Ada yang kuliah setinggi mungkin, belajar setinggi mungkin. Tapi difitnah balas fitnah, dicaci balas caci, dicubit balas cubit. Buat apa kuliah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru keburukan orang lain? Fitnah buruk gak? Terus difitnah kita balas fitnah. Atau buat apa ilmunya selama ini? Ya. Beliau nggak mau terpengaruh sama pihak luar. Ular matok, terus saya balas gigit ularnya gitu. Udah nggak pahit rasanya meureun ya. Nggak tahu, belum pernah gigit ular. Ya. Maka itu pilihan. Kita punya pilihan. Kita punya pilihan. Kan ketika kita bicara nikmat tuh terbagi ya. Nikmat yang paling umum, nikmat hidup. Ada yang udah mati di sini? Oh, ini hidup semua ya? Iya, oke. Hidup nikmat nggak, Bu? Nikmat tuh. Bisa beramal soleh, betul? Orang yang udah meninggal kan kalau bisa pengen hidup lagi, mereka pengen beramal, pengen sodako. Contoh di Quran surat ke Al-Munafikun tuh 63 ya, 63 ayat ke-10-nya. Ya. Laula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya, kalau dia bisa bangkit lagi dari mati, dia akan fa asaddaqu, akan bersedekah. Ya. Jadi hidup tuh nikmat karena dengan hidup bisa ngumpulin bekal, Bu, untuk kehidupan yang sebenarnya nanti. Di atas nikmat hidup ada nikmat merdeka. Merdeka tuh bebas, Bu. Nanti azan zuhur berkumandang, Ibu bebas kan? Mau langsung sholat atau mau tidur-tiduran. Ninggalin sholat dengan sengaja. Ninggalin sholat dengan sengaja pun gak langsung ada petir menyambar, betul? Nah, Ibu sehat weh. Berapa kali yang bicara ini pun berapa kali maksiat gak langsung mati. Padahal mudah bagi Allah matiin saya kapanpun, betul? Itu juga nikmat. Nikmat yang ketiga, nikmat hidayah. Kapan? Ketika bisa menjadikan kebebasannya itu malah dia pakai untuk taat, itu mahal. Ya. Ya. Bisa nih secara fisik kita bisa nggak mau sholat, dengan sengaja malah ninggalin sholat, tapi kita malah memilih sholat. Nggak ada orang, nggak ada yang muji, nggak ada yang moto, murni untuk Allah aja. Contoh orang puasa ya, ambil wudhu kan ada kumurnya. Kalau sengaja nelan satu teguk, kiri kanannya tahu nggak? Mana tahu dalam mulut ya. Tapi saya jamin insya Allah yang ada di masjid ini nggak ada satupun yang pernah ngelakuin itu ya. Yo pernah lagi puasa, nelan pas lagi wudhu. Ya kalau kecil kan belum mukalaf ya. Ada air keran juga kok. So minum air keran. Jadi kalau di luar negeri ada yang air kerannya bisa diminum ya. Kalau di Indo kudu dimasak dulu ya. Itu dia hal ya. Maka yuk Bu, hati-hati. Hati-hati juga dengan bagaimana kita memandang diri kita, Bu. Karena itu ngepek, Bu, izin ya. Kadang ada orang memandang diri, saya mah apa atuh? Hanya butiran debu gitu ya. Hanya remah-remah rengginang di kaleng kongguan. Ya. Merasa diri kecil gitu. Kok kan kita memang gak boleh sombong, Bu. Orang beriman itu gak sombong, Bu, tapi percaya diri.
Betul? Orang beriman percaya dirinya karena apa? Karena tahu di belakang saya ada Allah yang maha kuasa. Kan beda, kalau sombong itu ngerasa aku yang hebat. Ya. Kalau orang beriman tetap percaya diri, nggak minder, enggak. Tapi karena tahu di belakangku aku punya Allah tempat aku bergantung. Ya, itu bedanya sombong ya. Bedanya sombong dengan percaya diri yang benar. Bedanya pede sama kepedean, ya. Beda ya. Kalau pede, terlalu pede, kepedean. Kalau takut, ketakutan. Kalau malu, masa kemaluan sih ibu, astagfirullah. Biar fokus ya. Masya Allah. Ya gitulah bahasa Indonesia ya. Takut, ketakutan. Kenapa malu jadi itu ya? Masya Allah. Nah, dia pemalu harusnya ya. Tapi hati-hati dengan pilihan kata. Beneran ya Bu ya. Kata-kata itu bisa membangkitkan orang yang terpuruk sehancur-hancurnya, bisa jadi orang luar biasa. Dan kata-kata juga bisa ngebuat orang hancur sehancur-hancurnya, tanpa pakai pedang, tanpa pakai senjata, tanpa pakai alat tajam. Ya. Na'udzubillah ini ya. Ini ada, saya sampaikannya dalam bentuk kisah aja ya. Ada orang dermawan beli kambing, lagi dapat rezeki beli kambing, minta Pak Kiai di desa, Pak Kiai tolong bagiin ya, potong, bagiin ke masyarakat. Tapi saya request bagian terburuknya aja dari kambing itu. Begitu beres dibagiin, Pak Kiainya datang ke rumah Pak Dermawan. Ini yang diminta, dibuka plastiknya, ternyata isinya lidahnya sama hatinya. Ya. Besoknya si Pak Dermawan dapat rezeki lagi, jadi beli kambing lagi buat dibagiin. Minta ke Pak Kiai, Pak tolong dipotong, nanti bagiin. Tapi kali ini beda Kemarin saya minta bagian paling buruk, hari ini saya minta bagian paling baik dari kambing ini. Siap Pak Dermawan, dipotong, bagiin, nyampe ke rumah Pak Dermawan. Ini yang Bapak minta. Begitu diintip isi plastiknya, isinya ternyata lidahnya dan hatinya juga. Nanya dong Pak Dermawan, kenapa sama Pak Kiai? Pak Kiainya ngejawab, manusia juga begitu. Kalau lisannya dan juga hatinya udah baik, dia bisa menjadi sebaik-baik makhluk. Dan kalau lisan dan hatinya udah buruk, dia bisa jadi seburuk-buruknya makhluk. Bu, so, ibu di sini ada nggak yang pernah sakit hati sama kambing? Enggak? Ibu lewat kandang kambing, kambing kurang ajar. Enggak ada ya. Tapi ibu di sini ada nggak yang pernah sakit hati sama mulut orang? Padahal harusnya kambing sama manusia lebih mulia mana? Manusia punya akal, ngakunya punya iman ya. Tapi kita nggak pernah sakit hati sama kambing, sama orang pernah. Ya hati-hati ya, digunain untuk apa? Ini ada cerita kayak gini. Ada seorang bapak ngelihat anaknya lagi nyoret-nyoret tembok, ketahuan kan? Si bapaknya langsung, hei, apain kamu? Gitu kan? Ya kan marah bapak-bapak biasa ya, kan bapak-bapak. Ya bapak asli bukan yang hybrid gitu. Hei, apain kamu? Bodoh kamu ya? Awas kalau besok gitu lagi. Ya, besoknya apa yang terjadi? Anaknya masih coret-coret. Ya. Tapi bedanya, kalau kemarin coret-coretnya karena emang iseng dan emang pengen kreativitas atau apapun itu, hari ini coret-coretnya pengen bikin kesel si bapak. Iya kan? Mana ada orang suka diintimidasi dan diancam. Tuh. Bapaknya lewat malah sengaja ambil krayon sambil ngeliatin si bapak. Malah disengajain. Ya. Itu dia ya. Bapaknya ganti strategi, Bu. Sekarang disamperin, nah sini saya.
Nah, kamu tahu nggak? Kamu tuh bakal jadi orang hebat. Dan silakan perhatikan semua orang hebat manapun. Nggak ada yang coret-coret kayak gini. Bapak yakin dengan kamu bakal jadi orang hebat, kamu bisa ngelakuin hal yang lebih berkualitas dari ini. Bapak sayang kamu nak. Dah dikecup, dah tinggalin. Besoknya berhenti. Kenapa? Yang pertama, kejadian yang pertama, harga diri manusia ataupun terutama laki-laki, meskipun dia masih kecil ya, nggak suka kalau misalkan harus diancam dan ditakut-takuti kayak gitu. Jadi pasti berontak. Yang kedua, kenapa berhenti? Karena harga dirinya juga tidak rela harga dirinya ngelakuin hal-hal yang orang hebat tuh nggak bakal lakuin gitu. Kan bapaknya sebut, nah kamu tuh orang hebat. Ya betul, aku memang akan jadi hebat. Aku punya cita-cita ya. Tapi ketahuilah orang hebat nggak ada yang ngelakuin kayak gini. Jadi meskipun dia pengen coret-coret, enggak, aku kan orang hebat. Nggak ada orang hebat berani ngelakuin kayak gini. Ya, jawab punten Bu. Ibu udah berkerudung syar'i kayak gini. Diajak teman pas reunian, ibu dikasih minuman keras. Minum nggak ibu? Meskipun kadang-kadang cuman gara-gara satu, malu sama tiung, malu sama kerudung. Makanya Nabi nyebutin malu itu sebagian dari iman kan? Ya. Tapi kalau misalkan emang belum berkerudung, ngelihat sekeliling juga nggak ada yang kenal, bisa jadi ditengguk tuh. Ya. Ya ketika akhirnya ini, aduh saya bawa harga diri. Ini yang saya bawa bukan cuman saya aja, ada Islam di pundak saya. Ya punten ya. Ketika kita ngelakuin itu bisa jadi bukan kitanya yang dihina, tapi Islamnya yang dihina. Tuh, yang Islam aja gitu kelakuannya, siap tanggung jawab di hadapan Allah. Insya Allah. Ya, sedangkan tentang anak-anak itu Bu ya, masalah hubungan antara orang tua sama anak, saya kasih fakta dulu Bu. Ibu tahu ada 10 sahabat Nabi yang dijamin surganya? Hafal nggak? 10 sahabat Nabi yang dijamin surganya. Tapi pernah dengar ya? Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, ada 10 ya. Tahukah kita 7 dari 10 sahabat itu usianya di bawah 30. 20 tahunan. Bahkan 5 dari 10 sahabat yang dijamin surganya usianya di bawah 20, masih belasan. Masih belasan, surganya sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Maka punten Bu, saya diminta titipan juga mengingatkan, siapkah kita bertanggung jawab di hadapan Allah ketika malah kita yang menghambat kehebatan anak-anak kita? Dengan cara dibeliin gadget yang melalaikan, dibeliin PlayStation, komputer. Kok gadget ada kelebihannya untuk komunikasi? Oke. Tapi kalau misalkan kayak izin ya, PlayStation, ibu tahu PS dulu suka banyak rentalnya, ya. Oh, udah nyampe 5 Bu sekarang. Nah, zaman saya sekolah masih PS1, PS2, sekarang udah 5. Ada ayah teman saya punya bapak, waktu itu zamannya PS2, Pak beliin PS2 Pak, dibeliin PS1 2 biji. Polos ya ayahnya ya. Pak ini mah PS1. Iya 2 kan, bapak udah beli 2. Lucu ya si bapak ya. Saya gitulah ya. Ada kisah lagi Bu, izin Bu. Ini kekuatan kata-kata ya. Kita tahu kadang anak-anak itu tuh pengen bikin bangga orang tuanya, betul ya? Tapi kadang juga ada orang tua yang pelit banget muji anaknya. Giliran anak tetangga mah selalu dipuji-puji ya. Giliran anak sendiri kayak nggak pernah ada bagusnya gitu. Ya. Kisah nyata ini saya dapat, lalu akhirnya dia ngelakuin segala macam hal, belajar dengan benar-benar serius sampai akhirnya dia kuliah semester 1 nilainya keluar, dapat A semua. Jadi IP-nya 4 ya. Di saat ini dia yakin, ini pasti bisa bikin ayah saya bangga. Telepon ya, karena dulu waktu zaman sekolah ranking 2 aja masih belum dipuji. Nah sekarang saya udah terbaik seantero kampus nih, belajar lebih getol,
begadang belajar luar biasa. Nelpon ayahnya, ya aku punya kabar gembira, nilai aku terbaik sekampus. Bentar ya nak, ayah lagi sibuk, ntar ditelepon lagi. Cetut. Hanya butuh satu kalimat untuk mengubah kehidupan anak itu. Selepas dari situ, yang ceramah tentang ini saya dapat dari ceramah lain ya. Dia cerita kisah nyata ini, dia bilang, si anak yang tadi dapat nilai sempurna, mulai malas belajar, mulai minum minuman keras, bahkan mulai kenal narkoba. Ya. Sempat diajak ngobrol, kenapa kamu ngebuang nyanyiin hidup kamu kayak begini? Kalau ada satu-satunya orang yang ingin aku bahagiain di dunia ini, cuman ayah saya. Tapi kalau semua yang udah aku lakukan seolah selalu gak pernah baik di hadapannya, buat apa saya banting tulang bekerja keras seperti ini? Buat apa? Hingga akhirnya beberapa bulan berlalu, yang cerita ini ke saya dapat telepon. Ada telepon dari UGD, si anak yang tadi dapat nilai terbaik mati overdosis di rumah sakit. Alhamdulillah, hati-hati sama kata-kata ya. Ini senjata yang jauh lebih tajam daripada apapun. Ya. Ibu tahu di Mesir, izin saya lupa namanya. Kalau ingat pun saya nggak mau nyebutin namanya, karena kayak saya cuma pengen ngambil hikmah, bukan menjelekan siapapun, ya. Ya ada selebgram lah di Mesir, yang postingannya selalu jelek-jelekin Islam. Lalu setelah diselidiki oleh netizen biasa ya, badan intelijen netizen ya, nyari tahu masa lalu orang kan paling jago biasanya. Ternyata si selebgram ini dulunya ikut lomba tahfiz Quran. Terus kenapa dia malah gedenya malah jadi figur yang jelek-jelekin Islam? Satu alasannya, ada satu momen di lomba tahfiz itu, dewan jurinya, syekhnya mengoreksi dengan hinaan dan yang menyakiti hati si anak tersebut. Sehingga si anak ini berpikir, yang harusnya paling ngerti agama aja kayak gitu mulutnya, buat apa? Islam berarti gak bener ajarannya, yang paling ngerti aja gitu mulutnya. Ya, na'udzubillah. Jadi, dan demi Allah, kata guru saya, itu seharusnya si syekhnya nanggung dosa jariah dari semua hinaan Islam yang dilakuin sama si selebgram atau anak yang dulu dia hina. Ya. Makanya Nabi itu ngingetin banget kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan au liyasmut, bicara yang baik atau menengae, ya geus cicing lah, diem. Bukan berarti diem selalu baik ya. Kalau kita yakin bicara akan jadi kebaikan, harus bicara. Ya. Falyakul khairan aw liyasmut, bicara yang baik atau diam. Baiknya dari mana? Bukan yang aku suka, tapi yang Allah suka. Kira-kira saya ngucap nih Allah suka nggak? Atau cuman hawa nafsu dan nafsu amarah saya yang suka? Ya. Jadi ini dia. Maksudnya berarti apa ini dari tadi kok? Hati-hati. Tadi contohnya adalah orang yang bisa ngancurin hidup orang lain hanya dengan kata-katanya. Kita jangan sampai ngancurin hidup kita dengan kata-kata kita ke diri sendiri. Dengan cara, apa sih aku mah? Enggak lah. Aku mah cuman anak orang gak mampu. Jangan salah. Ketika Nabi bercerita tentang siapa yang paling banyak ada di surga, siapa coba? Enggak, di surga. Di surga. Akamakol nanti boleh, ini di hadis Bukhari juga ada. Akamakol Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, beliau melihat isi surga dan ternyata yang lebih banyak di dalamnya adalah orang miskin. Serius? Serius. Bukan berarti orang kaya nggak ada ya. Tapi kalau kita jujur-jujuran, lebih gampang ke surga mana? Pas jadi miskin atau pas jadi orang kaya? Tapi pengen gak miskin? Iya, tapi maksudnya
Meskipun secara finansial menurut orang itu nggak mampu, tapi kalau disikapinya dengan baik, bisa tuh ke surga. Punten ya, orang yang tidak mampu tersebut milih nggak pengen terlahir di keluarga yang mana? Coba, kalau misalkan masuk surga itu harus centang biru dulu, harus punya duit minimal berapa miliar dulu, Allah dong yang nggak adil. Kan yang bagian rezeki Allah, betul? Tapi karena Allah adil, kamu nggak punya sepeser pun juga tetap bisa ke surga. Kan syaratnya satu sama, nurut, udah selesai. Ya. Jadi ketika diperlihatkan isi neraka, baru ternyata isinya yang paling banyak perempuan, ya. Tapi bukan perempuan di masjid ini, insya Allah. Ya. Bukan berarti di surga juga nggak ada perempuan, banyak bu wanita mulia, masya Allah. Ibunda Khadijah, Fatimah, Ibunda Maryam, Siti Hajar, Siti Sarah, itu semua luar biasa ya. Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah, Sumayyah, banyak sekali wanita mulia dalam Islam, ya. Tapi yulah hati-hati ya. Harus belajar apa nama gaulnya teh? Self love. Yeah. Mencintai diri sendiri, tapi bukan narsis ya. Kalau narsis kan aku yang paling hebat, aku yang lebih keren dari yang lain. Self love tuh sayang sama diri sendiri, ya. Tapi ya tadi standar kebaikannya adalah bukan yang aku suka, tapi yang Allah suka. Ya. Nah, hati-hatilah kita ngucap ya. Kadang-kadang kan makanya memang kalau dinasehati, kalau lagi marah ya memang tadi diem. Kalau lagi marah ada satu kalimat kata Nabi yang kalau dia ucapkan insya Allah marahnya bisa reda. Apa coba? Kalimat ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tahu nggak artinya? Aku berlindung dari godaan syaitan yang tertentu. Nanti kalau lagi marah, coba baca itu tapi benar-benar ditelek-telek pelan-pelan. Habis baca Arabnya juga langsung baca artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung ya Allah. Jangan biarkan hamba tergelincir dengan godaan syaitan yang terkutuk yang mengajak aku untuk emosi marah. Minta tolong terus. Nah, istighfar, selanjutnya istighfar boleh. Tapi kalau secara fisik, kalau ibu marahnya pas lagi berdiri, duduk. Kalau ibu pas lagi duduk masih marah, rebahan. Tapi kalau ibu lagi di tengah jalan tol jangan ya, nanti kelindes ya. Ya ini mah kalau lagi di rumah nyantai ya. Beneran, rebahan masih marah, ambil wudhu. Tapi kok baru pakai skincare? Nah itu dia masalahnya ya. Saya tahu itu godaan terberat ibu-ibu ya. Ibu tahu kan keutamaan tidur dengan keadaan berwudu itu apa? Didoakan oleh malaikat dan segala macam ya. Tapi ketika udah kita beres mandi malam, udah siap di kamar, siap tidur, ritual dulu dong. Skincarean ya enggak? Gimana urutannya? Toner dulu, toner. Habis itu apa? Serum. Habis serum krim malam dong. Beres nih semua nih rangkaian. Tiba-tiba ada suara piut. Allah pengen tahu lebih penting wudhu atau skincare ibu. Iya. Coba ya, Masya Allah. Mana satu setnya mahal 1,5 juta lebih. Aduh, masa baru dipakai? Akhirnya tidur dalam keadaan tidak berwudhu. Ya, emang berat bu ya. Apalagi kadang ini pada pakai syal dan kerudung Palestina. Minimal yang bisa kita bantu ngapain? Boykot, betul? Tapi kadang masih ada aja yang komen, kok gimana pori-pori saya, skincare saya kena boykot. Ya Allah, pori-pori dipikirin. Dengerin ini ya, demi Allah itu komedo ibu akan bersaksi di hadapan Allah ya. Gimana komedo bersaksi? Berkah itu komedo bu. Atulah bu, mereka mah bersimbah darah bu. Kita mah sekedar, aduh gimana nih skincare aku di boykot.
Cuma perkara, udah lah. Lagian kan ibu udah laku, udah ada suaminya. Ya, udahlah, tenang aja. Ya, tetap istiqomah boikotnya ya. Insya Allah. Maka ini dia ya. Maka kalau masih marah juga, wudhu ya udah kepalang wudhu, udah sholat weh. Sholat 2 rakaat sok. Sholat tobat boleh ya. Nah, pas lagi waktunya duha ya sholat duha, mangga. Kan seperti itu ya. Maka yuk sekali lagi. Gimana tadi cara kita menyikapi kelebihan, kekurangan yang itu kita nggak minta, nggak request agar menjadi baik di hadapan Allah. Ya udah, semua jadi jalan tambah dekat sama Allah. Kita ngelihatnya gini lah pokoknya sekali lagi. Setiap kali kita nerima sesuatu atau terjadi sesuatu, yang paling pertama dipikirin bukan aku suka atau enggak. Tapi yang harus dipikirin adalah gimana caranya Allah suka sama saya gara-gara ini. Ya. Kadang kan orang suka salah fokus ya. Contoh. Artis, aibnya kebuka, ketahuan selingkuh misalkan. Jujur, biasanya yang paling pertama dipikirin apa? Kontrak film hilang, endorsan jadi nggak ada endorse lagi, followersnya kabur, kolom komentar penuh dengan cacian, betul? Padahal yang harusnya dipikirin adalah bukan gimana caranya netizen kembali cinta, tapi gimana caranya gara-gara kejadian ini aku jadi diampuni Allah. Punten lah, akhirnya ngelakuin berbagai macam cara dan netizen kembali cinta, tapi Allah masih benci. Dah karena kita belum tobat-tobat. Rugi nggak? Rugi ya tuh ya. Satu dunia bersepakat, selamatin si Koko yuk ke surga. Tapi kata yang punya surga nggak suka sama saya, nggak akan bisa asli demi Allah. Daripada misalkan harus lebih baik, misalkan orang masih mencaci, masih menghina, tapi Allah udah ampunin karena kita udah tobat nasuha. Salah fokus kan? Yang lebih kita pikirin, aduh, sampai kadang ada waktu luang megang handphone, bisa-bisanya buka YouTube atau buka medsos demi ngecekin kolom komentar doang. Orang pada komen buruk apa ya ke aku? Segitu pentingnya mulut orang. Bukan berarti nggak boleh benar-benar tutup kuping ya. Kalau memang bentuknya ada orang nasehatin, ya udah jadi kebaikan. Tapi kan orang yang nasehatin itu kita tahu dalam Islam ada adabnya ya. Punten, guru-guru kami aja pernah ngaku gitu. Ketika pernah sempat salah baca, oh itu banyak nih, misalkan lagi live kayak gini, salah tuh, ngerti nggak sih apa bla bla bla. Tapi ketika dicek misalkan ke handphone atau ke DM Instagram, ada nasihat, afwan Ustaz, tadi salah ngebaca, mungkin lupa ya, mudah-mudahan bisa jadi kebaikan. Dan ketika akhirnya kayak begitu, itu serius. Karena kalau ngomonginnya di depan orang, kata Imam Syafi'i kan, jika ada orang ingin mengoreksi kamu di hadapan orang lain, itu sedang melecehkan kamu. Ya. Kenapa kudu di hadapan orang? Karena ulama-ulama terdahulu itu, kalau ceramah, di kiri kanan ada gurunya, oh itu seneng tuh, ceramah. Yuk. Kenapa? Karena sadar, kalau salah, nanti tengah malam ada yang ngetok pintu rumah. Zaman dulu belum ada lampu, belum ada listrik. Jadi ketika ada tengah malam, datang, gurunya sendirian. Tadi ada salah ngucap. Nggak ada yang tahu siapa-siapa tengah malam. Kayak contoh ya, Imam Ahmad bin Hambal. Suatu ketika murid beliau udah mulai ceramah, muridnya Imam Ahmad. Ceramahnya di bawah pohon rindang. Nah, saking ramenya, maka ada jemaah yang nggak ikut ke bagian bayangan pohon. Ya karena pohonnya nggak cukup gede. Maka ada yang kepanasan, ada yang adem di bawah pohon. Tengah malam, ada yang ngetok, tok, bukan paket ya, belum ada, bukan, salah ya.
Siapa itu? Ibnu Hambal tuh. Ngomongnya juga nyebut nama. Enggak, ini saya guru kamu, enggak. Ya. Kaget kan, aduh guru saya datang malam-malam, ada apa? Persilain masuk, enggak, di depan. Cuman ngedoain sama nyampein. Kalau engkau mengajar dalam keadaan adem, maka murid-muridmu juga harus bisa adem semuanya. Kalau mau panas, panas semuanya. Makanya ini di luar ada yang kepanasan enggak? Tapi masuknya nggak muat ya. Setiap tetes keringatnya akan bersaksi Bu di hadapan Allah ya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi gitulah Bu, sederhana. Makanya apa yang kejadian jadi jalan tawa dekat kepada Allah. Jadi bukan yang aku suka, tapi yang Allah suka. Latihan lagi ya, latihan. Saya pengen tanya ulang. Mungkin udah pernah saya tanya di sini, tapi saya pengen tanya lagi. Bu, udah pada punya suami belum? Semua ini nggak ada yang jomblo? Hah? Masya Allah. Ada yang jomblo? Ya, angkat tangan. Jomblo ya, bukan janda. Maaf. Iya sih, sama-sama single nggak apa-apa. Semoga dapat jodoh yang soleh ya. Tapi kan saya nanya kayak gini juga bukan pengen nafkahin Bu, tenang aja ya. Misal ya, misal suami ibu WA, ingat isi WA-nya? Is istri ya. Ano apa suami, jangan seujon dulu Bu ya. Begini iya uang belanja kayaknya harus naik berapa ya 30 juta per bulan enggak, per minggu Lihatlah hadirin, begitu mudah bahagiain ibu-ibu ya, tinggal dikasih khayalan mereka udah bahagia ya. Baru khayalan loh Bu ya. Makanya jangan suka makan janji manis. Yang manis-manis bikin diabetes. Masya Allah. Bu, uang jajan belanja 30 juta per pekan. Nikmat bukan? Ujian. Ulangi. Uang belanja 30 juta per pekan. Nikmat bukan? Ujian. Tapi bisa jadi nikmat gak kok? Bisa. Kapan? Kalau kita jadikan jalan tambah dekat sama Allah. Iya dong? Iya. Coba uangnya tambah banyak dipakai maksiat, masa nikmat? Orang tadinya pengen maksiat bisa gak jadi Bu, gara-gara gak punya duit. Berarti gak punya duitnya dia pertolongan tuh dari Allah. Coba pas gak punya duit gak bisa maksiat, pas punya duit kenapa jadi maksiat? Tadinya gak bisa dosa, jadi bisa bikin dosa. Musibah bukan? Musibah besar itu Bu. Ya. Tapi kalau digunain untuk tambah dekat sama Allah, aman. Iya. Sama sebaliknya juga. Misalkan, aduh motor hilang. Orang ada yang nangis pas motornya hilang. Tapi kan nangis juga ada dua pilihannya. Ada yang nangisin dosa, ada yang nangisin masalah. Beda gak? Ulangi, ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda gak? Kira-kira yang mana yang bikin pertolongan Allah datang? Nangisin masalah atau nangisin dosa penyebab masalah? Iya kan? Misalkan, ini ada ibu-ibu pulang dari Masjidil Haram, melihat luasnya pelataran masjid, manusia sekian banyak, langit begitu luas, jernih, biru. Sambil menatap indahnya langit, tahu-tahu ada sesuatu yang hangat jatuh ke dahinya. Ceprot. Apa itu? Burung. Ya. Ceramah macam apa ini? Kita ambil hikmahnya aja ya. Beliau ke dalam, ambil wudhu, sholat tobat. Beres, keluar, teman-temannya nungguin. Perasaan tadi ke depannya bareng. Kok lama ke dalam lagi? Iya, saya kena burung. Terus ke dalam sholat tobat. Kenapa kena burung sholat tobat? Nah ini. Duduk ngeriung ya. Sini saya jelasin ya. Silakan lihat.
Ya, orang segini banyak, tanah segini lapang, jidat segede gini, pantat burung segede gitu. Gimana matematikanya nyampe ke jidatnya? Di situ ada dosen fisika, Bu. Betul juga. Kalau saya hitung sudut kemiringan pantat si burung, kecepatan dan ketinggian si burung terbang, diameter jidat ibu, massa jenis kotoran burung. Wah, benar-benar sulit secara matematika. Ya. Ada satu lagi nimbrung asal nyeletuk. Ada satu faktor yang lebih sulit. Tingkat kemulesan si burung. Bisa-bisanya mules ngelihat muka ibu. Maaf ya. Kena. Si ibu mau ngapain? Saya mau marah, tidak terima. Dasar burung kurang ajar. Burungnya nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya tidak terima. Tanda terimanya masih anget di jidat. Pasti ada sesuatu yang saya lakukan dan belum saya tobati. Masuk ke dalam, ambil wudhu, sholat tobat. Daripada nyalahin orang. Dan salah satu sifat yang harus kita buang itu, Bu, sifat suka nyalahin orang. Seberapa banyak jenis manusia yang misalkan ada masalah di kantor, bukannya sibuk memperbaiki diri, tapi sibuk nyari siapa yang salah. Ini siapa sih ini yang salah nih? Begitu udah dapat yang disalahin, udah dia tambah soleh enggak, tambah rajin ngaji enggak, memperbaiki diri enggak, tapi malah tenang. Yang penting bukan saya. Yang penting udah ada yang dihukum. Ini enggak alam. Karena orang yang sudah benar, sudah baik, dia enggak peduli siapa yang salah. Yang paling dia pikirin adalah gimana caranya dari setiap kejadian aku tambah dekat sama Allah. Udah gitu aja. Kok tapi yang lain tetap enggak tambah dekat? Malah jadi kita yang jadi korban disalahin. Enggak peduli, udah aku makan. Yang penting Allah suka, weh. Kan kamu udah tolong dia, dia malah jahat. Kan nolongnya bukan supaya dia suka, biar Allah suka, weh. Apa artinya satu dunia cinta Allah benci? Repot. Tapi kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang. Emang meninggal kita ditanya biodata tetangga kita? Enggak, ya. Tenang aja. Ya. Jadi sibuk untuk jadi kebaikan. Hadirnya kayak gini, ya udah bismillah, ya. Kan ya tahu kisahnya ada sahabat Nabi yang wafatnya paling akhir-akhir, umurnya agak lebih panjang daripada yang lain-lain. Namanya Abu Kilabah Al-Jarmi. Ingat gak kisah beliau? Ini di usia senja beliau dikisahkan ada pemuda nyasar di tengah hutan. Di tengah hutan nemu tenda atau gubuk reot, ya. Tapi dari dalam tenda atau gubuk reot tersebut ada suara, Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa syukurillah. Nggak berhenti-berhenti muji Allah. Heran dong si pemuda, nekat masuk pengen tahu siapa sih ini orang, kok nggak berhenti-berhenti muji Allah. Hidupnya senikmat apa emangnya? Tengah hutan kayak begini. Pas masuk tambah kaget, karena ternyata itu adalah tadi sahabat Nabi yang kondisinya kedua kakinya buntung, kedua tangannya buntung, kedua matanya buta, telinganya setengah tuli. Nanya dong pemudanya, saking gak masuk akal bagi dirinya. Kayak, apa yang membuat engkau terus memuji Allah padahal kondisimu seperti ini? Beliau jawab, Masya Allah ini jawabannya. Bukankah bisa mengucap hamdalah saja itu sudah merupakan suatu nikmat? Coba, punya hati yang bisa mensyukuri karena bisa mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Itu orang punya hati kayak gitu bisa sedih karena apa lagi, Bu? Si pemuda tertampar seolah-olah, hei pemuda, coba lihat sini, kaki saya ada enggak? Enggak ada. Mungkin kalau ada saya lagi maksiat. Sekarang gimana caranya saya maksiat? Kaki aja nggak ada. Kalau saya dipersulit maksiat, bukankah saya sedang dipersulit ke neraka? Kalau saya dipersulit ke neraka, bukankah saya sedang dipermudah ke surganya Allah?
Maka bukankah ketiadaan kakiku ini nikmat dari Allah? Ya Allah, pengen punya hati kayak gitu. Karena dibilang kita menderita karena nggak ada nikmat, bohong, nggak mungkin nggak ada nikmat. Yang nggak ada cuma syukurnya doang kan? Coba ada orang stres gara-gara jerawatnya. Untung jerawatnya segede gitu. Coba jerawatnya segede kepala orok. Repot tuh. Senyum Allah, hidung saya agak begini. Mending di depan. Coba Allah taruhnya di bawah kelek. Kan kasihan. Ya. Tidur kesel. Nyamuk. Ada orang yang malah bersyukur, alhamdulillah ya Allah nyamuknya segede gitu. Coba nyamuknya segede kambing. Bunyinya sekali sedot anemia ibu. Ya. Sok syukuri ya, coba ya. Sok ibu bangun, ada ini guru-guru kami ngamal ini. Bangun, kepencet, pegang kasur, ya Allah, menimpuk. Di luar sana mah ada yang mungkin tidurnya nggak pakai alas, di tikar, di kardus, bahkan ada yang langsung di atas. Ibu pernah ngerasain nggak bu tidur di atas kardus, di atas ubin langsung? Bangun tidur kayak abis berantem itu mah bu, sarakit awak, istirahat malah nyakitin badan. Coba ibu, ada, empuk ya Allah, masya Allah ya. Beres, bangun tidur ke kamar mandi dong. Dia bersyukur lagi. Alhamdulillah ya Allah, kamar mandinya deket. Coba orang zaman dulu bu, kudu keluar rumah jauh. Ada yang kudu nyari sungai dulu. Ada yang kudu nyari tanah kosong, bawa sekop. Iya nggak? Alhamdulillah. Begitu akhirnya harus butuh air, ya Allah airnya deket. Pengen nyiduk airnya, ya Allah alhamdulillah ya Allah ada gayung. Ibu pernah nggak makan di restoran nggak ada gayungnya bu di WC? Repot ya. Ya Allah ada gayung, alhamdulillah. Disyukuri weh. Ya. Karena kalau kita sibuk terus sama apa yang ada, ya bismillah lah insya Allah. Dan yang paling penting tadi ya, gimana caranya jadi tambah dekat sama Allah. Sisanya udah. Jujur lah bu, lebih bahaya yang kaya sebetulnya. Bukan berarti kaya itu buruk dan dosa, enggak ya. Tapi kalau disikapinya dengan benar bisa jadi amalan. Dulu sahabat-sahabat juga banyak yang bertanya ke Nabi, wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya itu sholatnya sama seperti sholat kami. Puasanya sama seperti puasa kami. Mereka baca Quran, kita baca Quran, mereka juga baca Quran. Tapi giliran mau sedekah kami nggak bisa, mereka bisa. Gimana cara ngalahinnya wahai Rasul? Tuh, mereka nanya. Iya boleh kepada yang punya uang terus akhirnya dipakai ketaatan boleh. Tapi kan kalau disikapinya salah, punten ya. Kemarin ngobrol sama adiknya Syekh Ali Jaber, terkait dia nanya-nanya tentang kenapa kalau di Indonesia ya kita lihat ya baliho, spanduk, masya Allah bu ya. Kenapa orang pada pengen banget dipilih gitu? Sedangkan bagi beliau yang ngerti, tahu benar-benar tahu zaman dulu ya kan, ya para sahabat Nabi ketika ngegantiin Nabi itu nggak ada yang ngajuin diri ya. Tapi ya memang mereka dipilih karena dirasa layak. Yang jawab juri yang satu lagi Abi Amir, jadi Hafiz RCTI Abi Amir Faisal Fat ya. Beliau bilang secara yang didapat memang masya Allah soalnya. Gaji segini, tunjangan segini, belum fasilitasnya. Ya ya nominalnya nggak perlu disebut lah ya, tapi ya jelas kan besar ya. Berarti bisa jadi satu caranya. Gimana caranya? Turunin aja. Gajinya sekecil mungkin, tunjangannya habis, dan akhirnya ya udah nggak usah dapat fasilitas. Izin ya, karena di zaman Islam lagi berjaya, akhirnya profesi yang gajinya paling gede, bahkan lebih gede dari para pejabat, daripada pengurus pemerintahan, yang gajinya paling gede, tahu nggak apa?
Guru, bukan pengusaha, guru. Serius. Di zaman Islam lagi berjaya jaya-jayanya, profesi yang dihargai gaji paling tinggi guru. Ustadz Budi Asari pernah nyebutin di beberapa literatur tentang Islam lagi berjaya, kayak contoh guru paling, kalau di kan paling sekolah paling ini kan PAUD ya, yang paling kecil, anak-anaknya masih paling kecil. Yang paling tinggi kan yang udah doktor S3. Guru PAUD aja gajinya di zaman itu kalau dirupiahin sekitar 15 juta rupiah sebulan. Guru PAUD. Kalau guru yang udah dosen yang udah kayak perguruan tinggi yang paling tinggi, oh itu tembus miliaran sebulan. Tembus. Ya. Sekarang punten, sedikit ya yang pengen jadi guru ya. Bahkan izin, padahal ini adalah pekerjaan yang amat sangat mulia ya. Demi Allah bisa jadi pahala kita kalah jauh sama guru-guru PAUD yang ngajarin Al-Fatihah, ngajarin alif batasa ya. Padahal gaji mereka, ada tetangga guru PAUD gajinya cuma 250.000 perak sebulan ya. Nah, cuman uniknya kan sekarang kayak gini. Sekarang orang pada nggak mau jadi guru karena katanya gajinya kecil. Tapi kenapa banyak orang yang suka menggurui padahal nggak digaji? Betul? Iya kan? Lihat medsos sekarang. Semua orang, wah mulutnya, ya Allah, Masya Allah. Ya, menggurui, digaji ya enggak itu. Oh ketikan ya, ngetik pakai mulut nih. Susah. Iya. Ya gitu lah ya. Sehingga ya udah dibalikin. Dibikin gaji kecil. Ada gajinya sih Bu, ada gajinya. Dulu Abu Bakar As-Siddiq gantiin Nabi jadi pemimpin. Ibu tahu nggak gajinya berapa? Gajinya 1 hari setengah ekor kambing. Jadi dalam 1 hari, dalam 2 hari dapat 1 ekor kambing. 1 kambing berapaan Bu? 3 jutaan lah ya. 3 jutaan. Udah yang gemuk itu juga ya. Ya tetap lah ya, nggak sebanding dengan ini ya. 3 juta. Tapi apa yang terjadi? Beliau mimpin 2 tahun lalu kan wafat. Lalu beliau punya wasiat tuh kepada anak-anaknya. Dihitung berapa jumlah kambing yang pernah beliau terima dari negara, digantiin oleh warisannya, disedekahin sejumlah nilai kambing tersebut, balikin ke negara. Dihitung tuh, udah berapa kambing yang diterima selama 2 tahun itu, dinominalkan, sedekah sebesar nominal tersebut, balikin ke negara. Sehingga bisa dibilang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mimpin negara gratis, nggak dibayar. Coba Masya Allah ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, beliau ketika pertama kali dibayat jadi pemimpin, pidato kan, khutbah. Salah satu isi khutbahnya beliau bilang kayak gini. Aku akan mengurus harta negara sebagaimana aku mengurus harta anak yatim. Ya. Ya, anak yatim kan hartanya harus dikelola biar untuk jadi masa depan si anak yatimnya kan. Nggak bisa dipakai semua sama yang ngurusnya. Ya. Sama harta negara ya untuk umat, untuk masyarakat. Maka beliau bilang, kalau aku cukup, aku nggak akan ngambil harta negara. Maksudnya nggak akan ngambil gaji. Ya. Tapi kalau tidak cukup, maka aku akan mengambil dengan cara yang baik. Yang baik. Ya. Bahkan beliau memberikan detail. Seperti apa mengambil dengan cara yang baik itu. Satu, beliau bilang kayak gini. Cukup untuk keluargaku. Secukupnya, makan. 2 helai pakaian, 1 untuk musim dingin, 1 untuk musim panas. 2, gak ganti-ganti kan berarti ya. Dan 1 kendaraan untuk mengantarku ke Baitullah. Karena buat dari Madinah ke Mekah kan lumayan Bu, 500 kiloan ya. Udah cukup cuman itu ya. Masya Allah ya. Ini udah masalah nurani ya. Kalau misalkan bicaranya nurani kadang nggak habis pikir. Dulu waktu pandemi udah jelas-jelas bantuan buat yang kurang mampu aja masih aja dipakai ya. Alhamdulillah. Makanya ini balik lagi. Kalau ini mah saya cuman kebayang ya. Kalau ternyata misalkan gaji setelah misalkan
kepilih jadi pemimpin, gajinya di bawah UMR 2,5 juta sama kayak guru honorer misalkan. Ya. Rebutan gak sih kira-kira? Enggak ya? Pertanyaan selanjutnya kan, nanti jadi nggak ada yang mau mimpin dong kok. Iya nggak apa-apa. Karena kalau nggak ada yang mau nyalonin, mau nggak mau harus milih dong. Ketika kita masing-masing harus milih, siapa yang kita calonin? Pilih yang soleh atau pilih yang ngaco? Ketika kita akhirnya udah milih, dan ternyata dianya juga nggak pernah mau maju, nggak pernah mau ngajuin, tahu-tahu masyarakat meminta. Nerimanya juga ya Allah. Karena kalau misalkan nggak ada yang ngurus, nggak mungkin, ya. Karena kan kudu ada yang ngurus. Tapi sehingga akhirnya kalau misalkan udah kepilih, ya saya juga emang dapat apa sih? Gaji segitu-gitunya. Saya mau ngapain kepilih, jadi nggak ada yang mau rebutan gitu. Sehingga akhirnya ketika udah nggak ada yang mau rebutan, dia nerima juga karena pengen jadi kebaikan bagi yang lain. Mudah-mudahan ya dulu mah. Ya namanya berdoa boleh Bu ya. Mudah-mudahan dapatnya yang amanah, yang baik ya. Siapapun itu. Kan sebetulnya ya siapapun yang mau mimpin dengan visi misi mereka kan kalau kita husnuzon kan semuanya pengen berusaha yang terbaik. Jadi sebetulnya siapapun yang kepilih tetap aja dia pasti akan ngelakuin yang terbaik ya nggak sih? Cuman ngapain malah jadi kitanya yang berantem. Nah ini juga perlu diingetin ya. Rugi atuh. Masa iya kitanya yang berantem? Ya, udahlah jangan gelut ya. Sing damai we lah. Jangan ikut jelek-jelekin siapapun. Kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Ya. Tapi ternyata dia benar berbuat salah. Kalau dianya udah tobat dan udah diampuni, nggak tahu. Kita nggak pernah tahu ibadah orang. Ya. Tapi ini yang iyalah. Karena kalau misalkan yang didapatnya benar-benar gede terus kayak gitu ya pantesan orang atur rebutannya. Ya ini mah angan-angan saya aja ya. Karena mudah-mudahan dapat pemimpin yang baik. Udah segitu dulu. Mau dikembalikan tanya jawab ya pertanyaan. Nanti ada hadiah nanti insyaallah. Ini mau Ustaz yang bacain apa saya aja? Apa itu? Itu pertanyaan. Oh, udah ada pertanyaannya. Ini dari siapa ini? Dari jemaah. Bentar. Serba Susu Lembang, Tol Cipularang, kilometer. Mana pertanyaannya? Dibalik. Oh. Bon ya, setruk. Gak apa-apa sama saya ya. Jangan merepotkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyebut sayanya pakai I, S-A-I-A. Saya. Bukan S-A-Y-A. Saya ibu 3 anak berniat umroh dari sekian tahun lalu. Amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Tahun ini insya Allah saya akan umroh mandiri karena memikirkan budget. Tapi suami kurang setuju. Kata dia nanti aja pakai travel. Tunggu dananya cukup. Gimana? Saya berangkat atau ikutin? Kata suami bersabar lagi. Yang tapi nggak tahu kapan. Doain biar Allah Ta'ala memudahkan ke tanah suci di waktu terbaik yang Allah pilih. Insya Allah. Langsung dijawab aja ya. Pertama, niat pengen berangkatnya juga udah jadi pahala ya. Apalagi nabung ya. Aslinya mah sebetulnya semua yang berangkat ke sana itu gratis. Kan uangnya dari Allah, betul? Ya. Dan banyak yang benar-benar secara dunianya juga gratis, dibayarin anaknya atau dibayarin kantornya, ya banyak kan, ya. Maka alasan si suami untuk melarangnya, ini wallahu alam, karena saya belum pernah umroh mandiri ya. Umroh mandiri itu seperti apa? Yang mungkin beli tiket sendiri, nyari hotel sendiri, apa sendiri, tidak dengan rombongan. Ini berarti benar-benar sendiri, nggak ada mahramnya. Ya wallahu alam sih, kalau memang kan walaupun masih ada pendapat kalau misalkan perempuan pergi umroh
tidak tidak didampingi mahramnya, memang masih ada yang membolehkan, tapi kan ada syarat-syaratnya. Didampingi oleh ininya. Nah, ini kan kalau misalkan sendiri kan, sehingga akhirnya benar-benar kemana-mananya tidak dengan rombongan yang bisa melindunginya dari fitnah dan lain-lain. Mungkin saya husnuzan suaminya mungkin khawatirnya ke arah situnya, ya. Tapi ya Masya Allah, itu dari niatnya aja udah jadi pahala. Kalaupun mau tetap berangkat dan semua syarat-syarat untuk perempuan pergi sendirinya tetap bisa dipenuhi, tetap jadi pahala, jadi amal soleh. Menanti sambil setiap hari terus berdoa sambil nabung, itu pun juga pasti jadi amal soleh. Jadi sebetulnya sih berangkat tidak berangkat ini tetap jadi kebaikan bagi si penanyanya. Tinggal mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah undang gak cuman sendirian tapi sekeluarga bisa berangkat ke sana, ya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang nanya siapa? Dikasihin dulu ini. Oh iya, boleh. Nggak tahu siapa. Nggak tahu? Oh Ini gitu. siapa, Bu? Dapat hadiah soalnya, jadi kalau nggak ketahuan hadiahnya diambil kembali ya. Silakan. Yang tadi siapa? Ada yang mau ngaku? Oh itu ibu. Oh masya. Oh yang ini. Oh maksudnya mau nanya. Dari kertas. Bentar Bu ya, yang ini dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan penjelasan jangan meminta doa pada orang lain, minta hanya kepada Allah. Terus bagaimana minta doa kita pada orang tua, guru, ulama dan para Ambiya, AMBIA, maksudnya Anbiya ya. Bentuk jamak dari Nabi Anbiya itu kalau dalam bahasa Arab. Tapi ini nulisnya pakai M, ya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Ibu Tina, yang mana Ibu Tina? Oh Ibu ya, jawab dulu Bu ya. Jadi gini Bu, bukan berarti kalau yang dimaksudkan di dalam setiap kali minta doa kepada orang itu, yang jangan itu adalah hati kita ngeharapnya, ngegantungnya kepada dia gitu. Tetap kita yakin bahwa kalau dikabul, yang ngabulin Allah. Dalam Islam ada yang namanya tawassul. Tawassul itu menggunakan perantara untuk menyampaikan hajat kita atau doa kita kepada Allah. Yang saya tahu ada 3 tawassul yang diizinkan oleh syariat. Ada 3. 1, yaitu bertawassul dengan nama-nama Allah. Jadi contoh, kita berdoa pengen lagi butuh rezeki, kita nyebutin dulu, ya Allah Engkau maha kaya, ya Ghani, ya Mugni, ya itu silakan dengan sifat-sifatnya Allah, dengan nama-namanya Allah. Jadi itu pun sudah bertawasul dengan nama-namanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bertawasul dengan amal soleh kita. Tawasul dengan amal soleh kita. Ini hadisnya di kitab Riyadhus Shalihin juga ada, terkait 3 orang kekurung di dalam guanya ketutup batu. Maka mereka sepakat berdoa, ya Allah saya punya amalan ini, kalau amalan ini Engkau terima, maka gerakan batu ini, geser batunya. Ada 3 orang. Jadi ini misalkan kita juga boleh, misalkan setiap pagi mau sedekah subuh nih, sebelum masukin ke celengan atau ke kotak amal atau apa, berdoa boleh, ya Allah ini rezeki darimu, ku kembalikan di jalanmu dengan hajatku, mudah-mudahan bisa jadi wasilah dikabulkan hajatku untuk pengen punya keturunan, misalkan kayak gitu. Itu masih boleh, ya. Ya udah sedekah ya Allah, ini rezeki darimu, mudah-mudahan jadi wasilah dikabulin hajat saya, itu masih boleh. Yang ketiga, tawasul dengan ini, doa orang-orang soleh. Minta didoain, ketemu guru, nggak minta selfie, minta doa, misalkan, ya doain mudah-mudahan anak saya istiqomah atau apa, itu boleh, silakan. Karena kita berhusnuzon, beliau lebih bertakwa daripada Allah, mungkin doanya lebih didengar Allah, tapi tetap yakin yang ngabulin mah Allah. Kitanya juga sendiri tetap berdoa kepada Allah. Ketika terkabul pun nggak berlebihan gitu pada Allah.
Makanya kadang ada guru-guru kami yang bisa ngeruqyah. Setiap kali pengen ngeruqyah, benar-benar ditegasin, Bu, perhatikan dan camkan ini baik-baik. Saya gak bisa apa-apa, gak bisa nyembuhin ibu. Kalau sembuh, Bu, ini Allah, Bu, sama sekali bukan saya. Saya cuman ikut membacakan firman-firmannya Allah yang ada di Al-Quran. Udah, segitu aja. Kalau sembuh beneran, Bu, saya bener-bener bukan andil saya. Udah. Gitu. Untuk apa? Untuk mencegah si orangnya nanti, kalau sakit tinggal panggil Ustadz lagi aja. Lupa bahwa nyembuhin Allah. Jadi akhirnya bergantungnya kepada Ustadznya. Ini yang jangan. Ya. Jadi kalau misalkan masih bentuknya, ya kita ketemu orang soleh minta didoakan, ini masih boleh, silakan. Dengan masih tetap meyakini terkabulnya doa itu di tangan Allah, bukan di tangan beliau-beliaunya. Ya. Dan doanya pun ya untuk jadi amal aja. Setiap kali kita doain kan, kata Abdullah ibnu Mas'ud, doa itu pilihannya 3, Bu. 1 dikabul, 1 dikabul. Kalau nggak dikabul, apa pilihan yang kedua? Dijauhkan dari musibah. Ya. Dijauhkan dari, harusnya mungkin kita keserempet motor tapi nggak jadi, ya. Dengan doa tuh. 3, dihapuskan dosa-dosa kita. Ya. Jadi sebetulnya doa, selagi doanya baik, gak akan ada yang sia-sia, Bu. Pilihannya cuma 3. 1 dikabul, 2 dijauhkan dari musibah, 3 dihapusin dosa-dosanya. Bisa jadi mintanya, ya Allah pengenan saya keterima kuliah di kampus ini, tapi kok nggak dikabul. Bisa, tapi dosa-dosa bisa berguguran atau musibah dijauhkan. Jadi asal doanya doa yang baik, ya, bukan doa yang tidak baik. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ini. Dikasihin dulu. Setelah ini izin ada penggalang dana untuk Askia Islamic School. Ya. Pertama tadi yang dibacakan Ustaz. Yang barusan siapa yang nanya? Oke. Apa? Gak kedengeran? Oh, asal tadi, Bu, terjamin, terjaga untuk ininya. Ramean. Berlima sekeluarga. Oh, sama mahromnya mah. Ya bismillah. Ini surat yang kedua tadi Ustaz. Heeh. Ya sila. Tapi ya silakan diskusi sama suami, ya. Pilih Ustaz yang mana mau yang... Nih, saya ngenalin ini dulu juga, nggak apa-apa? Iya. Ini salah satu usaha kami bikin alat tulis jadinya, Bu. Gribble namanya, tahu? Ada yang mana tahu? Ya kiwe, pulpen, pensil, ya. Cuman ya sejauh ini kayak berupaya karena ngarapnya berkah, jadi ini setahu saya ini sejauh ini satu-satunya alat tulis produk lokal ya, dan juga halal, ya. Ada sertifikat halalnya. Jadi semua prosesnya dan segala macam terjamin. Dan juga non toksik. Jadi misalkan kan krayon kalau kemakan kan bahaya, ya. Nah, ini kalau kemakan nggak apa-apa. Ya meskipun jangan dijadiin teman nasi juga, Bu, ya. Makan nggak ada lauk, makan pakai krayon nanti, Bu, ya. Ustaz ada yang nanya. Jadi kalau di marketplace ada apa, di mana kita cari Ustaz? Marketplace ada, di toko-toko ada, di Grade juga ada. Ya mohon doanya ya, Bu, ini usaha kami mudah-mudahan berkah. Nah, ini hadiahnya memang alat tulis, Bu. Mohon maaf bukan logam mulia, ya, nggak apa-apa, ya. Ini buat anak-anaknya, ya. Online-nya belum disebut Ustaz. Ya ini Gribble namanya. GREEBEL. Ya. Begitu. Ya. Terus siapa yang nanya habis, ya, jadinya? Ayo Ustaz, pilih yang di atas. Yang mana yang mau? Gimana tapi dilemparin mic-nya? Yang atas. Yang atas ada. Ini aja ya. Mukanya terlihat lebih mendesak. Kayaknya. Yang mana Ustaz yang pilih? Ini. Masya Allah. Yang mana Ustaz yang terpilih? Ini nih. Oh, Masya Allah. Bukan saya yang pilih, ya, Bu, ya. Ustaz yang pilih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam. Gimana? Kita ini manusia yang memang selalu berubah-ubah. Ya. Bagaimana cara kita untuk bisa selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan? Ya. Atau berbuat baiklah bersama manusia. Sedangkan kita manusia dinamis yang selalu berubah. Gimana Ustaz? Baik, istilah kita jawab dulu ya. Enggak, ini punten, Ibu. Sing bermanfaat ya, insyaallah. Ya, kita manusia yang dinamis, bisa berubah-ubah. Iman memang bisa naik turun ya. Makanya dalam bahasa Arab kan iman itu dia di hati ya. Nah, hati kan dalam bahasa Arabnya kolbun. Nah, kolbu ini berasal juga dari kata kulub yang berarti bolak-balik. Ya, memang hati bisa bolak-balik. Makanya kalau mau pertama ada doanya. Nabi sering mendoakan ini ya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Udah pada hafal ya. Atau boleh juga surat ketiga Ali Imran ayat ke-8-nya. Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu ya. Yang kedua, kita mesti tahu ilmunya juga ya. Karena ada orang yang setelah mengetahui fadilahnya atau kerugian kalau kita ninggalin suatu amalan tertentu, itu bisa termotivasi. Ini ada kitab-kitab seperti As-Sahih At-Targhib wa At-Tarhib karya Syekh Al-Munziri yang ditakhrij ulang oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Itu isinya keutamaan dan juga anjuran dan ancaman dari setiap amalan. Contoh bab tentang tahajud, keutamaannya apa aja. Nanti kekurangannya kalau kita tinggalin, kerugiannya apa aja. Itu lengkap itu semua. Bab puasa, puasanya puasa sunnah apa, itu lengkap semua ya. Bab zikir, bab baca Quran, bab semua macam-macam. Jadi kita makin termotivasi. Kalau saya pribadi harus berani jujur sama diri sendiri. Ingat sama dosa-dosa yang lama ya. Kadang-kadang saya suka mikirnya gini. Ya Allah, orang sholatnya cuma 5 waktu. Itu pun zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya 9:30. Baru bangun misalkan ya. Kira-kira dia bisa nggak ya ke surga? Bisa. Karena saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Terus diri ini yang banyak dosanya, dulu di Thailand dengan segitu banyak dosanya, dan layak Allah matikan atas dosa-dosanya. Tapi diri ini bukannya dimatikan oleh Allah, malah diizinkan pulang, ketemu guru, bisa ngaji, ketemu ibu-ibu soleha semua di sini. Terus diri ini nggak mau belajar lebih banyak, ibadah lebih banyak, menghafal lebih banyak, maka saya berarti nggak tahu diri di hadapan Allah. Sedangkan kita aja pasti nggak suka sama orang yang nggak tahu diri. Masa kita biarkan diri kita jadi manusia yang seperti itu? Jadi kadang kudu berani jujur sama diri sendiri. Ingat, karena kadang kalau kita nggak berani jujur sama diri sendiri, dicaci orang ngambek. Padahal hinaan orang lebih sedikit daripada kehinaan diri kita yang asli. Allah tahu kok diri kita aslinya kayak gimana. Pas sendirian ngapain aja. Kalaupun kebuka di mulut orang cuman sedikit daripada kita yang asli. Itu juga bisa ya. Selanjutnya boleh dengan sering wisata rohani. Kemana? Kuburan ya Allah, dulu dia lebih kaya dari saya, dikubur juga. Lebih cantik dari saya, dikubur juga. Hartanya gak nyelamatin dirinya, gak dibawa pulang, malah gak dibawa masuk ke kubur. Atau ya ke rumah sakit, ketemu orang, ya Allah yang lain mah sehat, dia harus di kasur terus. Atau aja macam-macam lah. Di Surabaya ada rumah kanker Indonesia, ada rumah singgah Al-Fatih di Bandung. Itu ketemu dengan orang-orang yang udah divonis dokter umur saya 6 bulan lagi. Tapi bisa mereka yang ngajak bahagia. Katanya enakan saya udah tahu kapan, jadi bisa siap-siap. Koko mah belum tahu. Ya juga ya. Jadi itu amat sangat menghidupkan hati ya. Mudah-mudahan bisa insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada teman pengen umroh dan haji tapi suami selalu melarang hingga tabungan selalu habis untuk jalan-jalan ke luar negeri. Apakah dosa kalau istrinya ikut umroh bersama keluarganya? Masa umroh dosa? Ya, ya gimana ya? Memang harus jadi prioritas sih. Kalau belum jadi prioritas, ya udah ya. Iya, wallahu alam. Kudu berani jujur ke diri sendiri gitu ya. Kita ngaku akan mati, ngaku pengen ke surga, untuk itu semua perlu iman. Kadang buat ngecek keimanan itu ya kita mesti ngelihat kita lebih mendahulukan yang baik untuk akhirat kita atau yang tidak baik untuk akhirat kita. Sebetulnya kan secara iman juga setiap kali ngobrol dalam hati juga udah tahu lebih berpahala mana, umroh atau misalkan ya tadi sekedar jalan-jalan ke luar negeri. Ya, tapi ya hati orang masih bisa berbulak-balik ya. Semoga mudah-mudahan Allah tanamkan keinginan yang kuat untuk bisa mendahulukan ibadah umroh ya. Karena samalah hartanya juga akan ditanya ya. Seperti itu. Bahkan ada guru fikih saya bilang kayak gini, Bu. Kalau orang meninggal dia sudah wajib haji karena uangnya banyak banget tapi nggak berangkat haji. Maka ketika wafat, gimana sisa uang peninggalannya? Kalau ada utang dilunasin, dan sebelum dibagikan ke ahli warisnya, bayar orang atau biayain orang untuk badalin dia pergi haji. Baru dibagiin ke ahli warisnya. Ini salah satu ustadz saya, dosen saya waktu lagi ngaji kitab Bulughul Maram, beliau sebutin kayak gitu. Ini pendapat beliau ya. Gitu. Jadi buat orang yang benar-benar udah mampu untuk berangkat haji tapi nggak berangkat pas meninggal, sebelum warisannya dibagiin, bayarin dulu untuk orang badalin dia haji. Nasihat dari beliau ya. Ya karena kan sebetulnya itu rukun Islam juga dan dia udah mampu. Karena kalau udah mampu sama belum mampu kan beda hukumnya ya. Maka ya udah ya. Itu dia ya. Jadi banyak Kok bagaimana hukumnya jika kita menerima pemberian caleg suatu partai tetapi kita tidak memilihnya? Ini lagi viral, Ustaz. Pertanyaan ini lagi viral. Dan kayaknya cuma aku jawaban, Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Ambil jangan dipilih gitu, Ustaz. Apa jangan diambil? Saya juga pernah ngelihat ada yang salah seorang guru kami di Indonesia, ya Ustadz di Indonesia, ada yang bilang terima aja sih katanya. Tapi ya akhirnya digunainnya, dikembaliin lagi, dikasihin ke lembaga amil kayak DT Peduli gitu untuk ya bangun jembatan, bangun MCK. Bu, kalau kayak di DT Peduli gitu, Bu, ada namanya dana yang ditolak syariah. Dan ini biasanya orang-orang yang tobat dari korupsi atau pernah nyuri atau pernah menang judi, kan uangnya kan nggak bisa sembarangan pakai. Akhirnya diserahin ke mereka karena peruntukannya sedikit, Bu, hanya untuk maslahat umat. Contoh gali sumur, bangun MCK, bangun jembatan. Ya, kita bangun jembatan sendiri gimana ceritanya? Tapi kalau disalurkan ke kumpul dengan sisa uang yang ditolak syariah lainnya, itu ada yang bisa jadi manfaat. Ya, walaupun juga ada guru kami yang nasehatin, udah nggak berkah, jangan diterima. Ya, terlepas dari apapun itu, kita kalau ada kayak gini, mikirnya gini deh, kira-kira Allah lebih suka yang mana aja, ya. Pokoknya setiap kali kejadian apapun, lihat Allah lebih suka saya ngapain ya. Karena begini, fikih hanya bicara boleh atau tidak, halal, haram, mubah, makruh, sunnah ya. Fikih cuma bicara itu. Tapi ingat, di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Kalau fikih bicaranya boleh atau tidak, takwa bicaranya Allah suka atau tidak. Lebih baik bagi kita memilih pakai kacamata takwa daripada sekedar kacamata fikih. Karena fikih tadi hanya bicara boleh atau tidak. Tapi kalau misalnya pakai kacamata takwa, lebih selamat. Contoh, baca komik apa hukumnya? Ya komiknya tidak ada aurat terbuka, cuman komik anak-anak, bisa jadi tidak jadi dosa, mubah.
Tapi akan ada selalu orang yang ngelihat sesuatu tuh pakai kacamata takwa. Jadi dia nggak peduli apa hukumnya baca komik. Yang dia tahu, aku lebih disukai Allah kalau baca Quran, bukan baca komik. Jadi dia lebih pilih baca Quran. Itu lebih selamat bagi dirinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jelas ya Bu Ibu ya. Ini lagi. Dua lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya mau berangkat umroh tapi uang sendiri. Kamu tidak tahu, suami tidak tahu. Suami tidak tahu saya punya uang sendiri. Uang apa sih ini uang hasil saya kerja. Oh, intinya mah pengen berangkat umroh sendiri, suami nggak tahu, nggak izin dong. Iya, ahsannya ya kan kita tahu ya, istri salah satu syaratnya kalau pengen keluar rumah ya harus dapat izin dari suaminya. Ya, saya yakin kalau suaminya soleh masa ya nggak diizinin, Bu. Ya, iya nggak sih? Dan ketika akhirnya ternyata istri mau berangkat, suaminya juga, apa kamu mau berangkat mah? Iya, uangnya juga udah ada mah. Bismillah. Bisa jadi dianya juga pengen ikut. Siapa tahu suaminya juga punya tabungan sendiri. Ya, ya mudah-mudahan bisa berangkat sekeluarga ya. Karena emang ya syariat ada. Iya betul. Umroh, haji yaitu amalan soleh yang luar biasa. Tapi kan kalau kita bicaranya istri, ya dia ada aturan kepada suaminya. Yang kalau misalkan dengan dia nurut sama suami, ingat hadis riwayat Imam Ahmad, kalau ada istri sholat 5 waktu saja, tidak pernah sunnah, lalu terus puasa Ramadan tanpa pernah yang sunnah, terus dia menjaga kehormatan suami, keluarganya, dirinya, dan juga taat kepada suaminya, bisa masuk surga dari pintu yang mana saja. Maka ya ini sih balik lagi. Satu, sebetulnya kalau suaminya soleh nggak akan dilarang juga pasti ya. Ini wallahu alam, saya nggak tahu kondisi keluarganya seperti apa sampai harus sembunyi-sembunyi seperti itu. Tapi mudah-mudahan bisa berangkat barengan ya. Terakhir, ini jangan disingkat AS WRWB ya. Karena AS dalam bahasa Inggris artinya iya S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membersihkan harta haram yang terlanjur dimakan dan masuk ke dalam tubuh? Insyaallah. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Quran surat 39 Az-Zumar ayat 53. Ya, 39.253. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa atas rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dia Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya yakin kalau taubatnya taubatan nasuha, dan ini tidak ada nama sama sekali ya. Jadi tidak ada sebut nama, tidak apa. Ini menjadi umum. Masya Allah. Jadi selagi taubat nasuha, saya yakin Allah pasti ngampunin. Kenapa? Karena kalau Allah nggak pengen ngampunin, mudah kita dimatiin kapan saja. Mati pas lagi maksiat, mudah kan bagi Allah? Iya. Karena kata Allah di surat yang lain, surat Fatir, surat 35, ayat 45-nya, walau yu'akhidullahun nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Kalau sekiranya manusia bikin dosa kontan, balasannya detik itu juga, gak akan tersisa makhluk bernyawa di muka bumi ini. Surat 35 ayat 45 ya. Sehingga kalau memang Allah udah nggak pengen ngampunin kita, kan mudah kita dihukum oleh Allah ya. Ini kita masih hidup meskipun nih pernah ngelakuin ini. Udah sama, saya juga dulu kan uang dari Thailandnya haram semua. Cuman saya ditolong sama Allah, saya nggak sanggup ngebuang, Allah kirim para penolong, tukang tipu datang semua ya. Ngajak bisnis, nipu ya.
jualan bangkrut, nggak laku, sampai akhirnya sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Sama dulu juga ngambek, tapi setelah akhirnya dipikirin lagi, iya ternyata pertolongan, sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Ya tinggal taubat nasuha, perbanyak ibadah, amal soleh. Semenjak sudah hari ini berazam untuk tidak lagi mengkonsumsi yang haram. Bismillah ya. Semoga Allah pasti ampuni, tenang aja. Ya, perbanyak amal soleh, perbanyak sedekah, apapun amal soleh. Ada yang pengennya di Quran, senangnya sedekah, sedekah. Ya. Ini ada izin informasi mobil Pajero hitam dengan nomor polisi B1708 menghalangi pintu keluar. Minta tolong dijual, dipindahin ya. Udah cukup ya. Alhamdulillah, kita tutup dulu dengan doa. Mohon doanya. Ini nanti kita ditandatangani. Tanda tangan sekarang dulu aja. Ini ada buku Ustaz, Ibu, nggak banyak ya, tinggal 6 lagi, cepat-cepat ya dapat, nggak mahal juga, itu ada di depan. Nanti mau sedang cetak lagi juga, sama insya Allah mungkin setelah Ramadan akan difilmkan nanti. Jadi silakan kalau mau lihat di bioskop atau baca yang ini dulu ya. Hah? Dengar buku Ustaz ini akan difilmkan nanti. Oh iya, maaf. Nah, yuk kita tutup doa dulu yuk. Kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal illa anta wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Ya Allah, terima amal kami yang telah berkumpul mengingat-Mu di sini ya Allah. Jadikan kami pulang dalam keadaan dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami baik yang sengaja maupun tidak sengaja, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan tobat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, menangkanlah saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam, Zionis, Israel, laknatullah ya Allah. Jadikan siapapun saudara kami yang wafat di sana, jadikan oleh-Mu syahid dan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, kami iri dengan iman mereka ya Allah. Kami seringkali gelisah hanya kala perkara rupiah. Mereka sedang bersimbah darah hanya untuk menggapai jannah ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah. Hafiz hafizah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minadunka zuriyatan tayyibatan innaka sami'un du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, angkat tinggi derajatnya, ampuni dosa-dosanya, dan terima amal soleh mereka ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka dan guru-guru kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Kasih Ibu, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil ya. Kita kembalikan dulu ke Bu Mufi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mati dulu ya. Habis